これを食え。これを食うとな。これかな。ゴムゴムの銀時。Orasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film Gintama. Film ini merupakan adaptasi dari anime dan komik berjudul sama yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Sebelum menuju ke pembahasan alur ceritanya, saya sangat menyarankan untuk menyaksikan film ini secara langsung terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman menonton yang jauh lebih baik. Sebab, dikarenakan ini merupakan ringkasan alur cerita film, tentu saja tidak bisa menceritakan keseluruhan ceritanya secara utuh. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Gintama live action. All around you. Dahulu di Jepang, tepatnya di kota Edo, yang sekarang berubah nama menjadi Tokyo, merupakan tempat lahirnya para samurai-samurai hebat. Namun, tiba-tiba bumi diinvasi oleh para alien yang mereka sebut dengan Amanto. Invasi itu membuat kota Edo berkembang pesat. Bakufu, yaitu Shogun di Edo, atau kepala pemerintahan di tempat itu, memberikan wewenang kepada Amanto. Namun, justru Bakufu sendirilah yang malah menjadi boneka mereka. Untuk mengusir para Amanto, para samurai yang tersisa berperang untuk melawan mereka. Perang besar itu disebut dengan Perang Jowi. Perang itu membuat para samurai hebat berguguran. Untuk mencegah terjadinya pemberontakan kembali, pemerintahan Amanto membuat aturan untuk melarang para manusia membawa pedang. Sejak saat itu, samurai pun perlahan mulai punah. Lalu kita akan berkenalan dengan para kelompok Yorozuya, yaitu fokus utama pada cerita ini. Mereka adalah Shinpachi, pemilik dojo sebelum para Amanto menyerang, yang berhenti menjadi samurai dan melakukan berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah Kagura. Wanita imut ini berasal dari klan Yato yang merupakan ras Amanto. Diceritakan jika kekuatan fisik Kagura sangatlah kuat sekaligus mengerikan. Dan yang terakhir adalah sang pemimpin Yorozuya yang bernama Gintoki. Gintoki sendiri merupakan samurai legenda yang juga ikut melawan Amanto pada Perang Jowi. Namun, karena perang sudah berakhir, Gintoki memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha yang menampung permintaan dari berbagai macam orang demi mendapatkan uang. Di masa ini, para polisi militer disebut sebagai Shinsengumi, diketuai oleh Kondo dan wakil ketua Hijikata. Di suatu malam, Gintoki bertemu dengan teman seperjuangannya yang bernama Katsura. Katsura bercerita tentang masa lalu mereka yang sama-sama merupakan murid dari seorang samurai hebat. Namun, guru mereka telah ditangkap oleh para Amanto dengan tuduhan pemberontakan. Sejak saat itu, Gintoki, Katsura, dan salah satu teman mereka yang bernama Takasugi tidak pernah melihat guru mereka lagi. Kabar yang beredar adalah guru mereka telah tewas dibunuh. Mereka bertiga adalah para samurai hebat yang ditakuti oleh para Amanto. Setelah mengenang masa lalu, Katsura bercerita tentang banyaknya kabar yang beredar mengenai pembunuhan atau sujigiri yang terjadi di kota itu. Entah kenapa, Gintoki selalu saja salah menyebut nama Katsura dengan Zura. Tak berapa lama setelah itu, tiba-tiba Katsura dibunuh oleh seorang pria misterius yang menggunakan pedang aneh. Keesokan harinya, kabar pembunuhan itu pun tersebar di televisi. Kemudian suatu makhluk aneh bernama Elizabeth yang merupakan peliharaan Katsura dan selalu berada di sisinya, datang ke tempat Gintoki untuk meminta bantuan mereka menyelamatkan Katsura. Tak lama, Gintoki mendapatkan sebuah pekerjaan dari seseorang. Gintoki pun datang ke tempat orang tersebut.
ですけどお電話いただいてまいりましたけどあんだって人がしてないですから週刊文春でもないっつうの他は誰米助じゃありません。 Yang menghubungi Gintoki adalah kakak beradik penempah pedang bernama Tetsuya dan Tetsuko. Tetsuya sang kakak merupakan orang yang agak budek sehingga harus berbicara dengan sangat keras. お兄さん、もう行っちゃってるから大丈夫。かなりでかい声でこいつ社員がアンチ気性なもんで言っちゃってるから、徹子さんと呼びますから。すいません坂田さん記念に頼みたい仕事というのは聞いてないのかな聞こえてないのかな Gintoki pun juga berbicara dengan keras untuk mengimbangi nada bicara Tetsuya. Tetsuya meminta Gintoki untuk menemukan pedang terkuat buatan ayahnya yang telah dicuri oleh seseorang. Pedang itu bernama Benizakura. Disebutkan jika pedang itu merupakan pedang iblis yang mencuri jiwa manusia. 月明かりに照らすと淡い紅色を帯びる人間は必ず狂児に襲われたよじゃあ俺にも何か不吉なことが起こるかもしれないじゃないですか Di sisi lain, Shinpachi dan Kaguya mencoba memenuhi permintaan Elizabeth untuk mencari keberadaan Katsura. Elizabeth selalu berbicara dengan menggunakan tulisan. Kemudian, Elizabeth memberikan dompet Katsura yang terjatuh sebagai petunjuk mereka. Kagura memanfaatkan dompet itu dengan menggunakan penciuman anjingnya untuk melacak bau dari Katsura. Malam harinya, Shinpachi secara tidak sengaja bertemu dengan sang pembunuh tersebut. Ketika pembunuh itu hendak menyerang Shinpachi, untung saja ada Gintoki yang datang menolongnya. Diketahui jika orang tersebut merupakan pembunuh yang sangat terkenal bernama Nizo. Nizo memberitahukan jika Katsura telah mati di tangannya. Namun Gintoki menyangkalnya, sebab ia tahu jika Katsura tidak selemah itu. Lalu pertarungan pun tidak terhindarkan lagi antara Gintoki dan juga Nizo. ズラはてめえみてえな。 Ternyata, Benizakura yang disebutkan oleh Tetsuya sang penempah pedang telah dicuri oleh Nizo. Yang hebat di sini adalah Gintoki bisa menahan kekuatan pedang itu hanya dengan pedang kayu miliknya. Benizakura sendiri seperti parasit yang bisa memberikan kekuatan hebat kepada penggunanya. Namun, dengan bayaran tubuh pengguna tersebut akan dikuasai oleh pedang itu. Di tengah pertarungan, Nizo berhasil melukai Gintoki dengan cukup parah. Hingga pada saat Nizo akan membunuhnya, tiba-tiba datang Shinpachi yang berhasil memotong tangan Nizo. Tak lama berselang, datang seorang pemimpin divisi Shinsengumi yang bernama Okita. Karena pertarungan yang melawan Gintoki diganggu, Nizo memilih kabur dari tempat tersebut. Di markas Shinsengumi, Hijikata sang wakil ketua menyampaikan kepada Kondo bahwa Takasugi dan kelompoknya sedang berada di Edo untuk melakukan kudeta besar-besaran. Bagi yang lupa, Takasugi adalah teman masa kecil Gintoki, sekaligus rekan seperjuangannya pada saat Perang Besar Jowi bersama dengan Katsura. Nizo sang pembunuh ternyata adalah rekan Takasugi. Tak hanya itu, Takasugi juga memiliki orang-orang hebat yang berbahaya di dalam kelompoknya. Untuk itu, Kondo sang ketua meminta mereka agar bersiap-siap dengan kondisi buruk yang akan terjadi nantinya. Di sisi lain, Kagura dan anjingnya yang sedang melacak keberadaan Katsura mencium baunya di sebuah kapal. Mengetahui hal itu, Kagura meminta anjingnya untuk memberitahukan Shinpachi mengenai hal ini, sementara dirinya akan menyusup masuk ke dalam kapal tersebut. Sesampainya di kapal itu, Kagura bertemu dengan Takasugi. Tak lama, Kagura diserang oleh para bawahan dari Takasugi. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, Kagura memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ia bisa menghindari tembakan dari sang ahli pistol Matako. Untuk membantu Matako, salah seorang seniornya yang bernama Takechi mengerahkan pasukannya untuk menangkap Kagura. Ia meminta pasukannya untuk tidak membunuh Kagura, dikarenakan samurai itu tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak.
Tetapi itu hanyalah alasan Takechi saja. Sebab menurut Matako, seniornya itu adalah seorang lolicon, yaitu orang yang terobsesi dengan anak di bawah umur. 飛んではありません。フェミニストです。 Di sini, Kagura berhasil mengalahkan semua pasukan Takechi. Tapi sayangnya, Matako berhasil menembak jatuh Kagura dan ia pun berhasil ditangkap. Di markas Yorozuya, Gintoki yang sedang terluka dirawat oleh kakak Shinpachi yang bernama Tai. しっかりしてます？私のことわかります？エロみたいな料理作る女。お前なんでこ Shinpachi sendirilah yang meminta kakaknya untuk menjaga Gintoki. Untuk menghibur Gintoki yang sedang terluka, Tai membacakan komik Dragon Ball untuknya. ドラゴンボール読みましょうね。グワッギャンチャ擬音が多いな。バコ 白心。 Kemudian, Tetsuko, adik dari Tetsuya, datang ke tempat mereka. Tujuan Tetsuko datang ke tempat itu adalah untuk kembali meminta bantuan kepada Gintoki. Ternyata, Benizakura yang sekarang merupakan tiruan dari Benizakura buatan ayah Tetsuko. Pedang itu menggunakan kecerdasan buatan yang bisa merekam data pertarungan dan mengumpulkannya untuk kemudian dipelajari oleh pedang itu sendiri untuk meningkatkan kemampuannya. Tak disangka, ternyata Tetsuya kakaknya telah bekerja sama dengan Takazugi untuk menggunakan kekuatan Benizakura agar mereka bisa melakukan kudeta terhadap para Amanto. Alasan kakaknya meminta bantuan kepada Gintoki sebelum ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dari Benizakura. Sebab pedang itu akan semakin kuat seiring banyaknya pertarungan yang ia lewati. Oleh karena itu, Tetsuko mengesampingkan rasa malunya karena telah berbohong kepada Gintoki dan meminta bantuan Gintoki untuk menghentikan kakaknya. Tentu saja Gintoki tidak diam saja mengetahui hal ini. Di markas kelompok Takazugi, ternyata Kagura yang telah ditangkap malah diberikan makan sepuasnya oleh Takechi si lolicon. Semua ini dilakukan oleh Takechi untuk mendukung masa pertumbuhan Kagura. Matako rekannya meminta Takechi untuk menghentikan sifat loliconnya itu. Namun, Matako berpendapat bahwa ia bukanlah lolicon, melainkan feminis. Feminis yang kebetulan mencintai anak-anak. Kembali ke Gintoki, sebelum membantu Tetsuko, ia pergi menemui seorang ilmuwan untuk memperkuat dirinya. 楽して勝てるやつあればなと思ってね。好きなセリフ湯水のごとく出てくるね。 Karena tidak bisa menggunakan robot tersebut, sang ilmuwan memberikan solusi yang jauh lebih bagus kepada Gintoki untuk memperkuat dirinya. これを食え。これを食うとな。これか。ゴムゴムの銀時。めんどくせえよ。海そんなに好きじゃないしな。いいじゃん。グランドラインに飛び立てよ。っていうの嘘。偽物でした。 Lalu, Tetsuko memberikan pedang buatannya sendiri kepada Gintoki untuk mengalahkan pedang Benizakura. この装飾。これ完全に。うんこではない。とぐろを巻いた竜だ。てめえ俺がうんこという Kemudian, ilmuwan yang tadi memberikan sebuah kendaraan terbang agar mereka bisa pergi ke kapal Takazugi yang sedang melayang di udara. なんだ貴様。俺だよ。お前か。いやいやいや。ね、意外といけるんだな。おばあちゃん騙されるの分かるわ。 Sementara itu, ternyata Shinpachi sudah sampai di kapal musuh untuk menyelamatkan Kagura yang telah ditangkap. Dengan berlagak sok keren, Shinpachi berencana untuk mengalahkan mereka semua. Tetapi ketika melihat jumlah musuh yang akan ia hadapi, Shinpachi menjadi takut dan mengeluarkan raut wajah aneh. まさか一人 Ketika Makoto hendak membunuh Shinpachi, untung saja kapal besar Shinsengumi datang dan menyerang kapal dari kelompok Takazugi. Berkat serangan itu, Shinpachi pun berhasil membebaskan Kagura. Namun, setelah berhasil kabur, mereka malah justru bertemu dengan Takazugi. Ketika Takazugi akan menyerang mereka berdua, tiba-tiba Elizabeth datang.
Entah bagaimana caranya, tetapi ternyata Katsura masih hidup dan bersembunyi di dalam kostum Elizabeth. Katsura tidak mati karena terselamatkan oleh buku dari peninggalan gurunya yang selama ini masih ia simpan. Selain itu, Katsura memilih pura-pura mati agar dirinya bisa lebih mudah untuk menyelidiki rencana dari kelompok Takazugi. Sementara Shinpachi dan Kagura akan menghadapi Matako dan Takechi, Katsura pergi untuk mengejar Takazugi yang telah kabur. Di luar, pada saat Shinsengumi akan menyerbu pasukan Takazugi, Kondo ketua mereka malah dengan bodohnya terpleset dan terjatuh dari atas kapal. Kemudian, pertarungan pun terjadi antara para pasukan Shinsengumi melawan para anak buah dari Takazugi. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Nizo muncul. Tangan Nizo yang putus akibat dari serangan Shinpachi sebelumnya, kini telah tumbuh dengan dipenuhi oleh parasit dari Benizakura. Kemudian, Hijikata sang wakil ketua dari Shinsengumi langsung mencoba untuk menghadapinya. Lalu, Gintoki dan Tetsuo pun telah sampai di medan pertempuran. Gintoki meminta kepada Hijikata agar dirinya saja yang menghadapi Nizo. Kemudian, pertarungan yang sengit terjadi di antara Gintoki dan Nizo. Di tengah pertarungan itu, ternyata Takazugi malah asik melihat duel antara Gintoki dan Nizo. Sementara itu, Tetsuko meminta Tetsuya kakaknya untuk menghentikan perbuatannya itu. Sebab, ia tak ingin lagi melihat orang-orang terluka karena pedang buatan kakaknya. Tak diduga, ternyata Gintoki bisa mengungguli kekuatan dari Benizakura. Meskipun kekuatan Benizakura telah meningkat dengan data pertarungan yang dikumpulkannya, tetapi ternyata kemampuan bertarung Gintoki meningkat lebih cepat dari Benizakura. Itulah kekuatan sejati dari Gintoki, sang legenda perang Jowi. Dengan kekalahannya itu, pedang Benizakura berhasil mengambil alih tubuh dari Nizo dan merubahnya menjadi monster. Dengan animasi CGI yang masih sangat kaku, Nizo menyerang membabi buta tanpa memperdulikan kawan maupun lawan. Ketika Gintoki sedang terdesak, Tetsuko datang menyelamatkannya. Di saat yang bersamaan, Kagura dan Shinpachi juga datang menolong. Di saat Nizo akan membunuh Tetsuko, tiba-tiba Tetsuya sang kakak mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tetsuko. Dalam keadaan sekarat, Tetsuya mengatakan, meskipun ia sudah mengorbankan segalanya, namun pada akhirnya ia tetap tidak bisa membuat pedang yang hebat. Mendengar hal itu, Gintoki mengatakan ia akan menunjukkan kekuatan dari pedang yang dibuat dengan sepenuh hati oleh adiknya Tetsuko. Hanya dalam satu serangan saja, dengan kekuatan penuhnya, Gintoki berhasil mengalahkan Nizo. Kemudian, Nizo lenyap bersama dengan pedang Benizakura. Sebelum kematiannya, Tetsuya berpesan agar Tetsuko bisa menjadi pembuat pedang yang hebat. Lalu, Tetsuya yang tengah sekarat pun menghembuskan nafas terakhirnya dan pergi meninggalkan Tetsuko. Di sisi lain, Katsura mencoba berbicara kepada Takazugi. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba para Amanto datang dan menangkap Katsura. Tak diduga, ternyata selama ini Takazugi bekerja sama dengan para Amanto. Setelah mengalahkan Nizo, Gintoki datang menemui Takazugi. Gintoki menanyakan mengapa Takazugi bekerja sama dengan para Amanto, orang-orang yang mereka perangi bersama di masa lalu. Sebenarnya, keinginan sejati Takazugi adalah untuk menghancurkan dunia itu. Dikarenakan, dunia itu telah merenggut orang yang memberikan mereka pedang dan arti untuk hidup, yaitu guru mereka sendiri. Berbeda dengan Takazugi, Gintoki berprinsip bahwa ia tidak pernah berkeinginan untuk menghancurkan dunia. Sebab Gintoki memiliki terlalu banyak orang yang ingin dilindunginya. Pertarungan pun terjadi antara Gintoki dan Takazugi.
Setelah melewati pertarungan sengit, Gintoki pun berhasil mengalahkan Takazugi. Takazugi yang sudah terbaring meminta Gintoki untuk membunuhnya. Namun, Gintoki tidak mau melakukannya, sebab Takazugi adalah teman seperjuangannya yang berharga. Tiba-tiba, terjadi ledakan besar di kapal itu. Ternyata, Katsura yang sudah terbebas dari genggaman para Amanto telah memasang bom di kapal tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Takazugi dibawa pergi oleh anak buahnya. Sementara itu, Gintoki dibawa terjun oleh Katsura menggunakan parasut yang dibawa oleh Elizabeth. Sedangkan teman-teman Gintoki yang lain sudah pergi lebih dahulu menggunakan kapal milik Shinsengumi. Tepat sebelum kapal itu meledak, Takazugi dan teman-temannya pergi menggunakan kapal milik Amanto. Setelah semua yang terjadi, Gintoki dan teman-temannya pergi ke markas Yarozuya dan kembali menjalani hidup mereka seperti biasa dengan damai. Lalu film pun berakhir. Sebagai orang yang tidak mengikuti Gintama di versi anime maupun komiknya, saya merasa film ini sangat menghibur untuk ditonton. Sebenarnya, film yang berdurasi 2 jam 11 menit ini memiliki jalan cerita yang terbilang pendek. Namun, durasi film ini panjang dikarenakan banyaknya komedi yang diselipkan di sepanjang cerita. Komedi yang dihadirkan dalam film ini sendiri sangat lucu menurut saya, walaupun beberapa candaannya saya kurang mengerti. Sebab, kemungkinan candaannya hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan cukup tentang budaya dan industri hiburan asal Jepang. Menurut saya pribadi, yang agak mengecewakan dalam film ini adalah beberapa efek CGI yang terasa jomplang. Di beberapa adegan, efek animasinya terlihat rapi. Tapi, di beberapa adegan yang lain malah justru terlihat kaku. Terutama pada animasi Nizo yang sudah dikuasai oleh pedang Benizakura menjelang akhir film. Dugaan saya, dikarenakan budget produksi film ini telah banyak terkuras untuk membayar para aktor dan aktris ternama asal Jepang itu. Tetapi itu bukan sesuatu yang buruk, sebab semua karakter dalam film ini, meskipun sangat banyak dan beberapa perannya terasa tidak signifikan, tetapi mereka memiliki sifat uniknya masing-masing. Oke, karena komentar saya tentang film ini sudah terlalu panjang, maka video ini akan saya akhiri sampai di sini. Tetapi sebelum itu, saya masih penasaran siapa sebenarnya orang di balik Elizabeth. Apakah dia seorang uwa-uwa yang mengenakan kostum, atau memang dia adalah makhluk dari ras Amanto? Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.